Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Sehari jelang berakhirnya batas waktu pendaftaran bakal calon kepala daerah di Pilkada 2024, dinamikanya masih sangat tinggi dengan adanya keputusan MK nomor 60 dan juga 70, partai politik yang semula tersandra dengan urusan threshold mulai untuk bisa menyiapkan kader-kader terbaiknya dalam Pilkada serentak 2024. Nah, bongkar pasang dari bakal calon kepala daerah terjadi di beberapa wilayah dan PDI yang semula ini terganjal akhirnya memilih untuk mengajukan pasangan dua kadernya sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain. Nah, sementara itu Partai Gerindra juga mencabut beberapa rekomendasi bakal calon kepala daerah dan juga menggantinya dengan yang lain. PKS lain lagi, Ahmad Saiku dan juga Ahmad Saiku yang sempat hilang dari radar akhirnya juga maju dalam bakal calon kepala daerah di Provinsi Jawa Barat. Apakah bongkar pasang ini tentunya bisa menghadirkan pemimpin yang kompetitif dan juga berkualitas? Misteri injury time pencalonan bakal calon kepala daerah akan kita kupas dalam dialog fokus terkini malam hari ini dengan judul Bongkar Pasang Pilkada 2024. Kali ini bersama saya Ardianto Wijaya sudah hadir sejumlah narasumber di malam hari. Kita akan sapa satu persatu tentunya yang tadi juga mengikuti dinamika yang terjadi di beberapa provinsi dan juga kabupaten kota. Saya akan sapa terlebih dahulu karena ada dua Jaya di sini. Mas Jayadi Hanan di sebelah kanan saya, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Mas Jayadi, terima kasih hadir malam hari ini. Salam sehat. Jaya 1, Jaya 2. Jaya 1, Jaya 2 sebutannya. Oke. Dan juga di sebelah kanan saya ada politisi PDIP, Mas Aryo Seno Bagasgoro. Terima kasih Mas Aryo sudah hadir malam hari ini. Selamat malam. Dan juga di sebelah kiri saya ada Bang Immanuel Ebenezer, politikus Partai Gerindra. Manuel, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Baik. Dan juga Bang Dev Laksono, Ketua DPP Partai Golkar sudah hadir. Bang Dev lama sudah nggak mampir ke Fokus terkini, akhirnya mampir juga. Terima kasih sudah hadir. Dan juga Mas Ahmad Fathul Bari, Wakil Sekjen PKS atau Partai Keadilan Sejahtera. Mas Fathul, Assalamualaikum, selamat malam. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari. Yang pertama saya akan tanyakan ke Bang Dev. Bang Dev, ini kan Ridwan Kamil yang diusung, Kang RK begitu, dalam koalisi Kim Plus akhirnya juga mendaftarkan ke KPU. Optimisme dari Kim Plus untuk kemudian menangkan, karena memang calonnya dari Mas Seno diusung kan ada yang sudah belum ada panggilan ini ya dari Mas Pram dan juga pakar boleh. Pakar boleh begitu. Semua boleh. Kalau Ridho kan ini optimisme seperti apa nih? Melawan pakar. Sangat optimis. Sangat optimis. Sangat optimis ya. Kita yakin dengan pengalaman kedua dua tokoh tersebut yang kita calonkan sebagai gubernur dan wakil gubernur. Pak Ridwan Kamil pengalaman memimpin Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Lalu Pak Suswono pengalaman politiknya begitu panjang, termasuk sempat menjabat sebagai menteri di kabinet SBY 2 ya. Jadi kita yakinlah bahwa dua tokoh figur ini bisa menggait massa, ditambah juga mesin politiknya ini terus kita jalankan, kita aktifkan. Ini saya bicara Golkar aja dulu deh ya, saya nggak bisa bicara yang lain ya. Kita Golkar aja dulu, itu para caleg-caleg ya, yang terpilih atau tidak terpilih, itu semua ditugaskan kembali untuk menghidupkan kembali mesin-mesin politiknya. Baik para relawan-relawannya, terus juga sistem lapisan-lapisan yang mereka bina dan mereka bangun. Dan ini juga sekaligus untuk mengetes kembali untuk persiapan mereka maju di 2029 nantinya. Oke, ini kan masih berbicara terkait dengan Jakarta begitu Bang Dev. Apalagi pasangan yang diusung Pramono Anung dan juga Rano Karno ini kan, Rano Karno kan berbasis putra Betawi asli begitu. Apakah ada kekhawatiran terkait dengan putra Betawi yang maju dalam kontestasi Jakarta ini? Ya, kalau di Jakarta ini kan kota ini sangat dinamis ya. Terus kita lihat Presiden Jokowi ketika maju pertama kali di 2012 ya. 2012 kan juga baru dari Solo. Dari Solo berhasil mengalahkan incumbent Pak Foke yang sudah mengakar selama puluhan tahun di DKI. Maju periode kedua. Dia Pak Foke maju periode kedua, kalah dengan pendatang baru. Ya, jadi kita lihat bahwa masyarakat Jakarta ini sangat kritis dan juga sangat melihat merit system
dibanding dengan hal yang lainnya. Jadi tidak ada kekhawatiran terkait dengan putra daerah yang akan maju dalam kontestasi begitu ya? Tidak. Oke. Nah, terkait dengan putusan MK 60-70 yang tentunya membuka nama lain untuk kemudian diusung oleh PDI Perjuangan. Tanggapan dari Kimples sendiri seperti apa? Ya, kita terus solid lah kita, dan juga kan semua nomenklatur lagi, semua calon-calon yang kita gelontorkan itu kan ada yang juga bareng PDI, Ya, contohnya ya, di Banten, gitu ya, di beberapa daerah lain juga ya ada juga yang sama. Jadi ya ini kita sesuaikan lah dengan kondisi masing-masing, karena ada total kan 500 berapa ya? 540-an ya? 45 sekian. 540 sekian daerah lah ya. 550 lah katakanlah, 550 daerah seluruh Indonesia. Memang pasti ada yang sama, ada yang berbeda. Tapi kan tujuannya itu satu, untuk merenggut kemenangan agar pemerintahan dari pusat hingga daerah itu semua bisa inline dengan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Itu harapan dari Kimples sendiri begitu ya. Bang Noel, masih terkait dengan Jakarta yang masih menjadi magnet begitu. Artinya ada strategi sendiri yang kemudian akan disusun untuk kemudian mungkin bisa mengalahkan juga Mas Pram dan juga Rano Karno begitu, atau seperti apa Gerindra? Ya kalau Gerindra fokusnya adalah bagaimana memenangkan Kang Ridwan Kamil ya, dengan program-program yang sudah ada di atas meja Pak Prabowo. Kemudian apalagi pemerintahan Prabowo Gibran ya, pemerintahan kelanjutan ya. Jadi kita fokusnya bagaimana bisa melanjutkan program yang sudah ada atau yang pernah sedikit terlewati. Gitu. Jadi Kimples atau khususnya di Gerindra, persis apa yang disampaikan Bung Dev tadi ya, kita lebih fokus untuk memenangkan Kang Ridwan. Tidak ada fokus ke lain-lain. Kemudian ada Pramono Anung dan Rano Karno, ya kita senang. Artinya ada demokrasi itu benar-benar hadir. Kan selama ini kan dinarasikan seakan-akan ada pembajakan demokrasi dan sebagainya. Artinya dengan keputusan MK kemarin kan terjawab bahwa ya ternyata tidak ada. Tidak ada pemborongan khusus begitu semua partai kemudian. Artinya gini, narasi-narasi yang sesat itu ya sudah kita sudahi dong, kita hentikan. Jangan karena tidak puas kemudian mengorkestrasikan, wah mahkamah kalkulator lah, mahkamah keluarga. Nah kemarin dengan keputusan MK kemarin, ternyata apa? Nggak ada. Cukup mengagetkan artinya putusan MK kemarin. Harusnya mereka yang mengorkestrasi itu minta maaf ke publik. Karena mereka melakukan kesesatan opini. Dan itu juga bentuk kejahatan terhadap demokrasi. Kita senang dengan kompetisi yang hari ini sudah hadir, dengan keputusan yang cukup luar biasa ya. MK memutuskan itu, menurut saya ada keputusan yang sangat luar biasa dan kita menghormati, khusus dari Gerindra, apalagi Kimples ya bro ya. Kita sangat menghormati sekali keputusan MK dan kami menganggap bahwa ini keputusan sangat demokratik. Jangan lagi dihina-hina lembaga hukum ini karena ketidakpuasan politik. Gitu. Tapi kan sempat ada upaya begitu dari Balik, dari DPR untuk kemudian ya itu kan biasa, itu kan mekanisme, kan itu hal wajar mekanisme gitu. Di Balik itu hal yang biasa, itu bukan hal yang tergesa-gesa. Apalagi Pak Dasko sebagai pimpinan dewan ya itu saya rasa nggak ada yang kesannya gimana gitu. Jadi ya saya rasa sudah hentikan narasi-narasi yang kotor dan picik itu agar demokrasi kita ke depan itu lebih berkualitas. Jangan karena kita tidak dalam ruang kekuasaan terkesan mau tereliminasi dari kekuasaan, kemudian mengorkestrasikan dengan nada-nada yang secara politik sinisme. Kenceng loh bang demonya bang kemarin. Ya nggak apa-apa, bagus, nggak ngaruh, emang ada pengaruhnya. Dan ya maaf, saya juga baru kali ini, kita nih lahir dari rahim gerakan mahasiswa. Nggak ada namanya sejarah gerakan mahasiswa itu bicara tentang pilkada. Ya kan bro? Baru kemarin tuh. Ada undang-undang perampasan aset, hukuman mati, kemudian undang-undang pembuktian terbalik. Kenapa mahasiswa tidak fokus pada hal itu? Atau jangan-jangan, maaf, jangan-jangan dari salah satu mahasiswa itu pengen jadi kepala daerah. Ya bagus, nggak apa-apa. Atau jangan-jangan keluarganya juga calon, nggak apa-apa. Orang Golkar, Gerindra atau semua partai PDIP membuka kok ruang untuk siapapun mencalonkan. Oke, baik. Jadi menurut saya ya sudah, kita hari ini sudah ada ruang yang kita sepakati, jangan dilanggar lagi nantinya. Jangan disabot lagi nanti ketika berkuasa. Gitu. Golkar, Gerindra tidak akan pernah melanggar komitmen itu. Gitu. Jangan lagi dihianati komitmen yang sudah terbentuk.
hanya persoalan kekuasaan. Oke, baik. Ya, saya langsung ke Mas Eno. Mas Eno, ini kan yang mengagetkan adalah tadi tiba-tiba muncullah langsung mendaftar ke KPU DKI Jakarta pasangan Mas Pram dan juga Rano Karno. Artinya bagaimana restu dari ibu yang kemudian pada akhirnya muncul dua nama begitu? Kalau kemarin kan memang Mas Anies sempat digadang-gadang bersama dengan Mas Rano Karno, pada akhirnya mungkin ini ada pertimbangan khusus begitu, apa kemudian? Ya oke, jadi gini Mas Jaya, saya rasa di PDI Perjuangan tidak pernah ada perubahan sikap. Dalam proses kita menjaring nama, itu memang menjadi satu hal yang natural kalau kita membuka ruang komunikasi dengan tokoh manapun. Termasuk nama Pak Anies yang diusulkan oleh DPD Partai ke DPP. Jadi ruang komunikasi itu terbuka. Kami tentu memiliki mekanisme internal. Siapapun yang tertarik untuk bergabung dengan PDI Perjuangan sebaiknya menghormati mekanisme internal itu. Nah, itu terjadi kemarin dengan Pak Anies, fit and proper, kita ngobrol, ketemu dengan DPP, komunikasi terjadi. Tetapi di ujung dari awal kita sampaikan bahwa komitmen PDI Perjuangan di dalam pemilu kali ini adalah menunjukkan bahwa kita partai ideologis yang memberikan ruang terhormat bagi kader untuk bisa berkontestasi di pilkada. Ini sikap politik. Dan itu disampaikan oleh Ketua Umum berulang-ulang bahwa prioritasnya harus bagaimanapun punya nilai-nilai yang diusung oleh PDI Perjuangan. Sesuai dengan ideologi PDIP, begitu? Iya, sehingga artinya kesimpulan dari keputusan yang kami ambil hari ini itu adalah keputusan atau akumulasi keputusan dari prinsip tersebut. Ini membuka ruang yang bagus. Buat saya putusan MK terakhir itu membuka setidaknya dua impact ya kepada pilkada kita yang kemarin sempat terkesan kaku dan panas ya. Buat saya dua. Yang satu adalah kemungkinan bagi setiap partai untuk mencalonkan kader terbaiknya di banyak daerah. Tidak hanya kami, di Jakarta setidaknya 8 partai yang bisa mengusung calonnya sendiri. Dan itu satu hal yang bagus. Kami mengambil sikap mengusung Mas Pram dan Pak Rano. Dengan segala resiko politiknya, dengan segala kemungkinan-kemungkinan kita mengambil keberanian untuk mengusung kader sendiri. Partai-partai lain pun meninggalkan nama-nama lain seperti halnya Mas Anies tadi, lalu juga Ahok juga, dalam yang elektabilitasnya juga tinggi. Betul, dalam perspektif tertentu berpihak kepada nalar kualitatif seperti ini, itu suatu keberanian. Dan kami mengambil keberanian untuk membuktikan itu. Karena bagi kami berpartai itu sustainability panjang. Bukan hanya sprint, lari sprint saat pilkada, tapi ini seperti maraton. Tapi tidak ada hitung-hitungan begitu? Oh ada, pasti. Elektabilitas juga harus dipertimbangkan. Begitu. Kalau kita lihat misalnya, nama Pak Andika beberapa bulan lalu itu tidak masuk sama sekali di radar survei di Jawa Tengah. Tapi setelah kita spill misalnya, kita jangan-jangan PDI ke Pak Andika, namanya langsung melejit. Bahkan ini sangat kompetitif dan mengungguli banyak nama di Jawa Tengah yang awalnya nama beliau nggak muncul. Jadi kita duga jangan-jangan di Jakarta pun nama Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno belum dominan di dalam survei karena memang belum terbaca. Saat kami sudah mengumumkan calon, mendaftarkan secara resmi, ini kita akan lihat nanti hasil surveinya. Ini karena berulang kali pengalaman politik PDI Perjuangan mengusung calon yang elektabilitasnya itu rendah, pada saat diperjuangkan bersama-sama dengan seluruh mesin ternyata melejit tinggi. Nah, jadi ini salah satu implikasi yang saya sebutkan tadi. Implikasi kedua Mas dari putusan MK terbaru itu adalah terbukanya kemungkinan kerjasama politik antara partai-partai yang berasal dari kerjasama politik berbeda pada saat Pilpres. Seperti kami dengan Golkar di Banten, kami dengan Gerindra itu juga banyak. Meskipun balik arah ya Golkarnya ya begitu. Meskipun ada dinamika itu yang karena semuanya terjadi demikian cepat kan. Ini lebih Game of Thrones dari Game of Thrones lah kita lihat pemilu sekarang ini kan. Tetapi artinya ada terbuka ruang untuk berkomunikasi dan bekerja sama secara politik dan itu mengembalikan kitoh demokrasi kita ke roh kompetisi yang sehat. Jadi buat saya ini satu hal yang patut dirayakan semuanya. Putusan MK ini adalah satu gift untuk semua partai politik, bukan untuk PDI Perjuangan. Karena ini erga omnes semua, berlaku untuk semua. Jadi buat saya inilah impactnya, semua bisa mencalonkan, komunikasi kembali cair, dan kerjasama politik bisa terjadi di banyak daerah untuk mengusung nama-nama terbaik. Ini adalah kado terbaik kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, kado terbaik begitu ya. Nah, tapi kenapa terkait dengan pemilihan nama Pramono Anung yang kemudian terpilih menjadi calon kepala daerah gubernur untuk Jakarta. Ini kan orang menganggapnya, oh jangan-jangan PDI main aman nih, menjembatani antara istana dan juga PDI sendiri dengan terpilihnya Mas Pram ini? Sebenarnya kalau saya melihat perspektifnya tidak menjembatani antara pihak manapun yang berseteru secara diametral. Tetapi ini lebih kepada satu yang saya sampaikan tadi, memberikan penghormatan kepada kader senior. Mas Pram ini nggak kaleng-kaleng juga Pak. Dia menjadi pimpinan DPR di tahun 2000-an awal
pada masa kita baru saja mengalami reformasi. Semua jabatan pernah lah ya, Mas Artinya Pram, beliau melakukan konsolidasi demokrasi di DPR di masa yang tidak mudah, masa turbulensi. Menjadi menteri juga dilakukan dengan baik. Komunikasi politik beliau setahu saya itu sangat bagus dan jaringannya luar biasa selama ini, meskipun kerja di belakang layar. Artinya punya kemampuan manajerial pemerintahan yang mumpuni. Pak Rano juga mantan gubernur Banten. Sidul anak Betawi, punya kebudayaan, nafas kebudayaan dalam gerak politiknya. Jadi ini paduan yang oke. Jembatan apa yang berusaha diciptakan dari situasi ini adalah jembatan tengah antara situasi residu pilkada di Jakarta beberapa waktu yang lalu sebelumnya, antara dua klub pendukung yang sama-sama fanatik. Antara Pak Rano dan Pak Pram ini sama-sama bisa masuk berkomunikasi dengan semuanya, menawarkan jalan tengah yang terbaik untuk membangun Jakarta di bawah fondasi yang lapangan datar. Sejauh ini, sepermalam ini, kan nggak ada calon incumbent yang maju di Jakarta. Kita tahu memang Pak Ahok dengan semua kemampuan beliau sebagai mantan gubernur ikut mendukung di Pak Rano, tetapi tidak ikut berkontestasi. Apa sih pertimbangan Ibu, Mas, tidak memilih Pak Ahok begitu? Pertimbangannya Pak Pram punya kesempatan untuk bisa maju sebagai calon gubernur di daerah yang sangat strategis, yang tantangan Jakarta ke depan bisa dijawab dengan kader senior Padahal seperti beliau. track record dari Ahok kan terbukti begitu. Ya tentu saja, tapi sekali lagi Ibu ini punya intuisi politik yang kadang-kadang memang kontemplasinya jauh lebih dalam dibandingkan sekedar bicara tentang nalar elektoral. Dan keputusan yang diambil tentang Mas Pram ini berkaitan dengan itu semua, menjaga harmoni antara teman-teman di Jakarta yang memang punya basis pendukung masing-masing antara Pak Ahok dan Pak Anies. Pak Pramono Anung adalah sosok komunikator yang tepat untuk membawa visi PDI Perjuangan bagi semua konstituen. Baik. Sekarang saya akan ke Bang Fatul. Bang Fatul, artinya dari PKS sendiri, kenapa tidak kemudian memilih sendiri begitu, atau mengusung Mas Anies sendiri begitu? Kenapa harus ikut Kim Plus begitu, atau seperti apa nih penjelasannya? Mungkin para pendukungnya Mas Anies juga butuh penjelasan dari PKS sendiri. Ya, yang jelas proses itu berjalan ya, dan kita kan punya dinamika. Dan kalau bisa dibilang satu-satunya partai yang kemarin sudah mengusung Mas Anies secara resmi, itu PKS. Karena memang kita sejak awal sudah mendeklarasikan tanggal 25 Juni. Lalu prosesnya berjalan, komunikasi, kita berharap ada kader PKS di situ menjadi wakil gubernur, calon wakil gubernur, proses komunikasi dilakukan, komitmen sudah diberikan, dan akhirnya tidak terjadi kesepakatan. Dan itu hal wajar, tapi komitmen itu tetap kita jaga. Walaupun sebetulnya sebelumnya kalau kita pernah dengar ya, sebelumnya kan ada isu misalnya penawaran dari Gerindra misalnya melalui Pak Dasko, memasangkan Ridwan Kamil dengan calon dari PKS, itu kan pernah sampaikan ke publik ya. Tapi ketika kita sudah mengambil keputusan, maka komitmen itu kita berikan untuk mengusung Pak Anies dan Pak Soebul Iman. Tapi proses komunikasi berjalan dan konteks saat itu tidak bisa mengusung sendiri. Ini menjadi gambaran proses ketika itu dilakukan di masa tersebut. Tapi kemudian kan proses dinamika itu terus berjalan. Pak Anies dengan segala hormat beliau tidak bisa menggenapkan kursi yang sudah kita berikan 18 kursi, kurang 4 kursi belum dipenuhi. Lalu proses untuk menjadikan Soebul Iman sebagai cawagup juga tidak terpenuhi, sehingga kita memiliki komitmen untuk melanjut ke langkah lain ketika itu sudah tidak terjadi. Dan itu hal yang wajar. Dalam politik proses dinamika itu hal yang sangat umum. Dan ketika sudah dilakukan komitmen mengusung Ridwan Kamil Suswono, dengan proses yang kita lakukan di internal PKS, ya maka itu sudah juga kita lakukan, komitmen itu sampai sekarang terjadi, dan akhirnya tadi kita bawa beliau berdua ke KPUD untuk didaftarkan bersama rekan-rekan koalisi yang lain. Di Jakarta beda dengan Tangsel begitu. Tangsel putar balik begitu. Kenapa hal itu tidak dilakukan begitu? Ya kan dalam setiap keputusan kita punya mekanisme ya. Di PKS memang mekanisme itu tidak diambil sendirian oleh seorang presiden partai atau ketua majelis syuro, tapi melalui forum musyawarah majelis syuro, ataupun kita berikan mandat secara keseharian di Badan Pekerja Majelis Syuro, namanya DPTP, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. Dan proses yang ada ketika ada aspirasi yang cukup kuat, ataupun juga ada keinginan yang sangat kuat, dan ketika itu memang sangat penting untuk kita lakukan revisi, ya kita lakukan. Dan itu terjadi di Tangsel. Memang dorongan kader, dorongan para pimpinan di beberapa wilayah, di tingkat daerah, itu dorongannya cukup kuat, sehingga kita bahas kembali. Kita buka lagi pembahasan kembali. Di Jakarta nggak cukup kuat begitu Bang Fatul?
Ketika banyak loh pendukungnya Mas Anies, apalagi suaranya tertinggi begitu. Ya kalau di Jakarta kan sebenarnya sederhana ya. Kita kan PKS sudah memberikan 18 kursi, sudah siap untuk berlayar, tetapi saat itu tidak bisa berlayar karena dua hal. Karena yang pertama kursinya kurang, yang kedua ya Aniesnya tidak mau berlayar dengan PKS. Masa orang nggak mau kita paksa gitu. Dan konteks itu kan sampai sekarang terjadi. Bahkan voice note yang disampaikan ataupun juga proses yang komunikasi dilakukan itu kan bukan membuka ruang, tapi justru seolah menutup ruang gitu. Bahkan seolah-olah voice note yang ada ingin menunjuk para pimpinan PKS ini dianggap bohong dengan deadline. Padahal deadline itu juga ada, ya, tapi dengan segala hormat tentu proses dinamika yang ada ini dilakukan dan walaupun di internal kami tentu banyak sekali keinginan untuk mengusung Mas Anies dan sebagainya. Nggak ada kekhawatiran begitu ditinggalkan oleh para pendukung ketika tidak mengusung Mas Anies? Ya kalau kekhawatiran semua partai politik tentu ada kekhawatiran, ada perhitungan dan sebagainya. Tapi ketika komitmen kita keputusan sudah dilakukan, komitmen sudah dijalankan, maka keputusan itu yang kita ambil dengan berbagai resikonya. Dan kita berjuang agar ini bisa dimenangkan. Dan ya hal yang wajar juga, demokratis juga, kita sudah memilih langkah ini. Dan Mas Anies sebetulnya kalau dia memilih langkah lain pun juga kan sangat terbuka. Itu hal yang umum lah, hal yang wajar gitu. Bahkan terakhir sudah ke PDIP, kita berharap kalau maju pun juga akan menarik juga. Karena memang di Jakarta ya walaupun ada figuritas, tapi mesin partai pun juga mungkin masih bisa menjadi daya dorong untuk pemenangan pilkada gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Jadi. Mas Jadi, menarik ya, Jakarta masih menjadi magnet bahasan begitu terkait dengan pilkada serentak ini. Apa yang Anda lihat dari nama Pramono Rano Karno, lalu juga RK dan juga Suswono ini? Ya, pertama ya sebelum ke Jakarta kan kita juga bahas beberapa daerah tadi ya. Sekali lagi yang kita bahas tadi menunjukkan bahwa memang politik di tiap daerah itu kan beda-beda. Dan belum tentu alasan partai di daerah satu itu konsisten dengan alasannya di daerah lain. Misalnya Mas Eno tadi mengatakan PDI Perjuangan sangat mengutamakan dari kadar internalnya. Tapi di Banten kan enggak. Di Banten kan yang diusung Airin. Ya. Demikian cawagupnya lah Pak Jayadi. Iya. Cawagupnya kan dari kita. Iya. PDI ya. Iya, tapi kalau di Jakarta Anies sama Rano Karno kan sama dengan Banten. Nah, itu dia. Kan? Apa yang menjadi pertimbangan berarti Mas? Itu sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa politik di tiap daerah itu tidak bisa digeneralisasi, disamakan sama juga alasan PKS misalnya kan sudah punya komitmen, susah untuk ditarik lagi komitmen tersebut. Tapi di Tangerang Selatan komitmennya bisa ditarik kan, berubah misalnya. Ada kaitannya dengan strategi 2029 begitu? Ketika nama Anies tidak dihadirkan dalam pilkada Jakarta? Begini, saya kira memandang daerah-daerah itu kan ada tingkat-tingkatnya. Ada daerah yang langsung berkaitan dengan 2029. Ada yang mungkin agak jauh, meskipun tetap berkaitan. Jakarta, daerah-daerah kunci kata kalau mau disebut itu seperti Jakarta, memang mau tidak mau terkait bukan hanya dengan 2029, tapi juga bisa dikaitkan dengan pemerintahan nasional ke depan, gitu. Apalagi kalau kita bicara soal dinamika politik lokalnya. Kenapa Jakarta itu misalnya menjadi perhatian antara lain karena ada satu posisi Jakarta yang penting ya, baik sebagai kota yang memang paling besar di Indonesia maupun sebagai ibu kota. Nantinya transisi kan, memang secara undang-undang tidak ibu kota lagi. Daerah khusus Jakarta. Sekarang daerah khusus Jakarta, tapi kan ibu kota yang baru belum selesai, masih jauh dari selesai. Jadi Jakarta masih akan tetap berposisi sebagai ibu kota transisi minimal. Dan itu berarti terkait langsung dengan pemerintahan yang akan datang. Itu satu. Yang kedua ada figur yang selama ini dianggap menjadi simbol oposisi terhadap Pak Jokowi atau oposisi terhadap dan pernah berhadapan dengan Pak Prabowo ya di pemilu yang lalu. Jadi faktor-faktor itu antara lain yang membuat Jakarta menjadi sangat menarik gitu. Nah, karena itu setiap partai punya dinamika internalnya sendiri-sendiri tuh untuk Jakarta. Ya, contohnya PKB, PKS, Nasdem lewat dinamika internalnya kan bisa beralih tuh ke Kimplas. Nah, yang kasus terakhir PDI Perjuangan saya lihat ada dinamika internalnya sendiri kan. Kalau kita lihat beberapa hari terakhir atau katakanlah seminggu terakhir lah, itu kan kayaknya ada semacam perdebatan atau saling dukung, saling tidak dukung. Mungkin kalau disederhanakan ada tampaknya yang sudah cenderung ke Anies. Ada yang tetap kepengen Ahok gitu kan. Lalu ada yang anti Anies, ada yang pokoknya kalau nggak Ahok nggak bisa
Jadi akhirnya dijembatani dengan pemilihan Mas Pram ini begitu. Kalau kita lihat dari sisi itu, saya melihat bisa saja keputusan kemarin itu semacam jalan tengah. Jalan tengah ya. Jalan tengah untuk internal, tapi kemudian implikasinya walaupun mungkin itu tidak didesain oleh PDI Perjuangan atau mungkin juga didesain, katakanlah tidak didesain, tapi dia punya implikasi ke eksternal kan. Dengan tidak mengusung Anies, PDI Perjuangan seolah-olah memberi sinyal kepada Kim Plas misalnya bahwa mereka belum tentu frontal loh ke depan. Tapi kalau PDI Perjuangan langsung masang Anies sebagai calon gubernurnya, apalagi kalau nanti Anies menang misalnya, diartikan sebagai oposisi begitu atau? Iya, itu artinya kan memberi sinyal kepada pihak Pak Prabowo dan Gibran dan Kim Plas itu seolah-olah PDI betul-betul akan mengambil posisi yang cukup frontal ke depan. Jadi dan itu kan punya implikasi ke pemerintahan ke depan. Meskipun sekali lagi ya PDI Perjuangan pasti mengatakan nggak ada itu. Ya oke, saya ingin mengatakan mungkin itu tidak direncanakan dari awal, tapi kan implikasinya seperti itu. Kan implikasi itu bisa jadi semacam unintended consequences kan gitu. Jadi saya sampai hari ini melihatnya itu kayak jalan tengah gitu. Anies nggak diajukan, Ahok juga nggak diajukan, akhirnya dimajukan Pramono dan Rano Karno. Nah implikasi lain lagi memajukan Pramono dan Pak Mas Pram sama Rano Karno adalah minimal sampai perhitungan elektoral hari ini ya, minimal. Itu memberi jalan lebih besar, lebih luas kepada Ridwan Kamil dan Pak Suswono untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Kalau minimal kita menggunakan data-data sampai hari ini. Dan dengan pemilu yang tinggal ya sekitar 2 bulan lebih lagi, saya melihat tidak mudah bagi Pram dan Rano Karno untuk membalik keadaan elektoral atau data-data elektoral yang kita miliki sekarang ini. Mungkin ya, yang pasti kekuatan Mas Pram sama Rano Karno itu adalah di partai PDI-nya. Di PDI-nya? Iya. Karena sama dengan PKS, PDI itu di mana-mana, terutama di daerah basisnya adalah partai yang punya loyalis kuat. Jadi kalau partainya memutuskan sesuatu, biasanya pemilihnya akan ikut. Jadi Mas Pram sama Rano Karno punya kekuatan the machine. Tapi jangan lupa, apalagi di daerah yang sangat dinamis seperti Jakarta, kekuatan figur menjadi penting. Nah di situ mungkin kekurangannya. Mungkin ada figur Mas Rano Karno di situ. Jadi salah satu cara untuk melihat kekuatan figur itu adalah kita bisa bagi daerah Jakarta secara sosiologis. Secara sosiologis berbeda ya setiap beda. Timur, utara, selatan gitu. Ini juga yang bisa jelasin antara kemenangan Pak Jokowi yang lalu. Di Jakarta itu jangan lupa, walaupun itu Jakarta, bukan Betawi loh yang paling banyak, ya kan Mas? Yang paling banyak itu Jawa. 35% Jawa. Betawinya banyak juga, 28%. Tapi jangan lupa, ada Sunda. Sunda antara 13-15%. Nah mungkin Rano Karno, ini bukan soal primordial, kondisi sosiologisnya, apalagi kan dia tokoh Betawi. Jadi dia bisa ngambil di situ. Tapi jangan lupa, Ridwan Kamil bisa ngambil yang Sunda. PKS itu kuat juga di Betawinya. Jadi minimal Rano Karno walaupun dia punya kekuatan di daerah Betawi bisa disaingin sama PKS. Walhasil, nah sekarang tinggal yang Jawa misalnya kan? Karena dua-duanya ada Jawa, Mas Pram dan juga Pak Suswono gitu ya. Itu bisa terbelah juga. Jadi kalau kita menggunakan analisis sosiologi seperti itu, maka peluang dari paslonnya Kim Plas apa Kim Plas? Kim Plas. Plus-plusnya nggak ada. Plus ini program komputer. Oh itu komputer ya. Udah lewat tapi udah dipakai. Kim Plas, Kim Plas itu Pak Jaya ini suka yang plus. lebih menang gitu kira-kira. Belum lagi kalau kita menggunakan analisis ketokohan. Ya. Minimal sekali lagi saya ingin mengatakan, saya tidak membantah bahwa mungkin saja dinamis. Saya peneliti, jadi saya selalu melihat tidak 100%, kan nggak mungkin 100% kan probabilitas. Dulu waktu Trump waktu lawan Hillary Clinton kan 95%. 16. Ya 95% diperkirakan menang, tapi ternyata yang terjadi yang 5%. Misalnya. Jadi itu tetap mungkin. Tapi kalau kita data-data sampai hari ini, kalau tidak ada Anies, maka pemilih Anies, tidak ada Anies, ada Ridwan Kamil, maka pemilih Anies mayoritas akan ke Ridwan Kamil. RK begitu? Iya. Gitu. Apalagi yang PKS-nya. Kalau menurut data terbaru, data terakhir lah ya,
80% pemilih PKS itu pemilih Anies. Jadi kita bisa mengatakan hampir pasti pemilih PKS itu akan ke Suswono, ke RK, karena Aniesnya nggak ada kan, gitu. Kecuali pemilih Anies yang kecewa, berat. Nah, kalau gitu kita katanya PKS tidak bisa melayarkan Anies karena nggak cukup kursinya. Ya. Lah sekarang kan cukup kursinya. Ya, kenapa tidak mengusung sendiri begitu gitu? ya? Oke, jawaban Mas Fathul Bari adalah kan kita sudah punya komitmen. Nanti orang Anies bilang, itu di Tangerang gimana? Bisa gitu. Putar balik. Iya, kan? Tapi yang Tangerang ini kita akan bahas begitu, di Banten juga. Mengapa kemudian fenomenanya putar balik, termasuk Golkar juga. Nanti usai jeda kita akan bahas. Tetap bersama kami di Fokus Hari ini, kita kembali saat lagi. Sebenarnya yang lebih menarik itu di mana?